Halo semuanya, perkenalkan saya Fadil, mahasiswa dari Universitas Sabar Asia. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Nah, setiap orang itu saat dalam menghadapi suatu masalah punya caranya masing-masing. Ada yang tipe santuy, overthinking, peduli, baperan, tenang, atau emosian. Nah, ternyata tentang cara kita merespon hal secara emosional itu ada istilahnya, namanya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini pertama kali diperkenalkan oleh Salovey dan John D. Mayer pada tahun 1990-an sebagai kemampuan untuk memantau perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, membedakan di antara mereka dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan seseorang. Nah, konsep ini kemudian dipopulerkan oleh Daniel Goleman melalui bukunya yang berjudul Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ pada tahun 1995. Menurut Goleman, kecerdasan emosional mencakup 5 komponen utama, yaitu yang pertama kecerdasan diri atau self-awareness, yaitu kemampuan mengenali dan memahami emosi diri sendiri serta dampaknya terhadap pikiran dan perilaku. Lalu yang kedua ada pengaturan diri atau self-regulation, yaitu kemampuan mengelola emosi negatif, mengontrol impuls, dan tetap tenang dalam situasi yang menekan. Lalu yang ketiga ada motivasi, dorongan internal untuk mencapai tujuan, konsistensi dalam menghadapi tantangan, serta ketekunan dalam meraih keberhasilan. Yang keempat ada empati, kemampuan memahami emosi dan perspektif orang lain, serta merespon secara tepat terhadap kebutuhan emosi mereka. Lalu yang kelima ada keterampilan sosial, kemampuan membangun hubungan sosial yang sehat, mempengaruhi orang lain secara positif, dan bekerja sama dalam tim. Lalu ada kaitan emotional intelligence dengan estetika humanisme, yaitu pendekatan yang menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam menghadapi dan menciptakan keindahan baik secara seni maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam estetika humanisme, pengalaman estetis bukan hanya tentang keindahan visual atau bentuk luar, tetapi juga menyangkut pengalaman batiniah, emosi, dan empati terhadap manusia dan dunia sekitarnya. Emotional intelligence sangat penting dalam proses estetika humanisme karena meningkatkan kepekaan terhadap makna simbolik dalam karya seni, lalu membantu dalam memahami pengalaman manusia yang dituangkan dalam bentuk ekspresi budaya, juga menumbuhkan empati terhadap penderitaan dan perjuangan orang lain tergambar dalam seni, sastra, dan film, lalu mengembangkan kemampuan refleksi dan kritis terhadap nilai-nilai disampaikan dalam berbagai media estetis. Dengan kata lain, seseorang dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung memiliki pengalaman estetika yang lebih dalam karena ia mampu mengaitkan apa yang ia lihat dan rasakan dengan dimensi-dimensi kemanusiaan. Lalu ada penerapan emotional intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam keluarga. Yang pertama dalam keluarga itu bisa menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anggota keluarga. Lalu bisa membangun suasana emosional yang sehat di rumah dengan empati dan pengertian. Yang kedua dalam pendidikan. Guru dan dosen yang memiliki intelligence emosional tinggi dapat menciptakan ruang belajar yang lebih inklusif dan suportif. Lalu mahasiswa mampu mengelola stres akademik, membangun relasi yang sehat dengan teman sekelas, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang ketiga dalam dunia kerja, bisa menjadi pemimpin yang efektif dengan kemampuan mendengarkan dan memahami kebutuhan tim. Lalu bisa meningkatkan kerjasama tim dan produktivitas melalui komunikasi yang empatik dan kolaboratif. Yang keempat, dalam kehidupan sosial bisa mengembangkan toleransi antar budaya dan agama, lalu membantu mengurangi konflik sosial melalui dialog dan saling pengertian. Yang kelima, ada dalam seni dan budaya, yaitu bisa mengapresiasi karya seni dengan memahami konteks emosional dan sosial di baliknya. Lalu bisa menciptakan karya yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga menyampaikan pesan dalam kemanusiaan yang kuat. Nah, dari pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa kecerdasan emosional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan estetika humanisme. Melalui kecerdasan emosional, seseorang dapat lebih memahami makna kehidupan, mengembangkan empati, serta menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi. Dalam dunia yang semakin individualistik dan digital, keberadaan kecerdasan emosional menjadi penyeimbang yang memungkinkan manusia tetap terhubung secara emosional, sosial, dan budaya.
Dengan mengembangkan kecerdasan emosional, mahasiswa tidak hanya menjadi insan akademis yang berpengetahuan, tetapi juga berjiwa humanis dan estetis. Emotional intelligence bukan hanya tentang memahami orang lain, tapi juga tentang memahami diri sendiri. Mari kita mulai dari hal kecil dengan empati, kesabaran, dan kesadaran diri. Terima kasih, semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.